Ini bisa menjadi peluang usaha di sektor pertanian yang tidak ada matinya, dan kita bisa membuat ini dengan hampir tanpa modal. Ini bisa meminimalisir pengeluaran kita dalam bertani atau hanya sekedar menanam sebagai hobi. Simak videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat. Kembali lagi bersama saya Ali di channel Last Plan. Kali ini saya akan share ke kalian bagaimana cara saya membuat sekam bakar yang efektif, mudah, dan menggunakan alat seadanya, teman-teman. Baik, yang kita butuhkan kali ini adalah satu, kita membutuhkan kawat ram. Ini kawat ram bekas dari kandang yang sudah tidak terpakai. Kalian bisa menggunakan kawat-kawat bekas yang ada di sekitar kalian tanpa harus membelinya terlebih dahulu. Kawat ini kita buat melingkar seperti ini, panjang menyesuaikan seberapa banyak sekam yang akan kita bakar, teman-teman. Setelah kawat ram kita gulung melingkar dan panjang, isi kawat ini dengan media bakar yang kering untuk mempermudah menyalanya api. Bisa menggunakan daun-daun kering, daun pisang kering, atau apapun yang kering ada di sekitar kalian, seperti kertas-kertas yang sudah tidak terpakai ataupun daun-daun kering di sekitar pohon tempat kalian, teman-teman. Setelah kita isi daun-daunan kering, atasnya kita kasih kayu-kayunan yang lebih awet dalam menjaga api. Bisa kita campuri di atasnya dengan menggunakan kayu-kayu yang setengah basah agar lebih awet lagi terjaganya api yang kita buat, teman-teman. Setelah api kita nyalakan, kita siapkan sekam yang akan kita bakar. Sekam yang bagus untuk kita bakar adalah sekam yang masih fresh, teman-teman. Yang sudah agak sedikit lapuk akan menyusahkan kita untuk proses membakaran. Lagian kalau sudah lapuk nggak usah dibakar ya, teman-teman. Langsung kita aplikasikan aja sebagai sekam mentah. Sekam mentah dan sekam bakar keduanya sama-sama penting dan punya fungsi yang berbeda. Jadi lebih baik mana, sekam bakar atau sekam mentah? Ya, jawabannya keduanya perlu dan keduanya penting karena mempunyai peran yang berbeda-beda, teman-teman. Setelah api sudah kita nyalakan, kita taruh sekam yang akan kita bakar di sekeliling api itu. Dibuat gundukan seperti ini, teman-teman. Banyak sedikitnya sekam kita sesuaikan dengan media bakar kita. Usahakan media bakar kita tertutupi secara sempurna. Membuat sekam bakar secara mandiri itu sangat bermanfaat, teman-teman, apalagi buat kita yang hobi menanam. Ini bisa meminimalkan pengeluaran kita untuk membeli sekam bakar, karena sekam bakar yang dijual di toko-toko pertanian saya rasa cukup mahal. Kalau kita buat sendiri bisa lebih murah atau bisa bahkan gratis, karena sekam mentah, kalau saya pribadi, sekam mentah saya diberi oleh tetangga saya. Kalau di sekitar rumah kalian ada slab, kalian bisa minta ke slab itu. Beberapa slab biasanya memberikan secara cuma-cuma, teman-teman. Kita bisa ambil lalu kita bakar dengan alat seadanya seperti ini, dan bisa menghemat uang kita untuk sekam bakar ini. Kalau kalian ingin menjual sekam bakar, tentu ini akan lebih menguntungkan. Cara membuatnya juga tidak terlalu sulit dan tidak perlu skill macam-macam. Kita tinggal membuat api dan menunggu hasilnya sambil membolak-balikan sekamnya, teman-teman. Harga jual sekam bakar di daerah kami Bojonegoro ya, satu plastik media tanam itu biasanya 5.000. Itu kalau kalian beli di toko pertanian. Kalian bisa membuatnya sendiri dan kalian pakai sendiri ataupun kalian jual. Kalau saya pribadi ini saya buat sendiri, teman-teman. Saya belum bisa menjualnya karena untuk kebutuhan tanaman saya sendiri ini masih kurang. Tetangga saya yang mempunyai sawah, yang ketika menggiling padi, sekamnya diberikan ke saya. Sudah menjadi langganan, jadi beliau tahu kalau saya membutuhkan sekam ini.
Oh iya, jangan lupa teman-teman untuk memperhatikan bagian atas, jangan sampai merusak apa yang ada di atas bakaran kita, apalagi kalian membakarnya di bawah atap plastik dan sebagainya. Gunakan apa yang ada di sekitar kalian. Kebetulan di sini saya banyak potongan-potongan bambu dan apa ini namanya, di daerah kami namanya patel ya, patel bambu. Gunakan apa yang ada di sekitar kalian, tidak perlu mencari-mencari yang rumit teman-teman. Apapun itu kita masukkan ya, sambil hitung-hitung membersihkan lahan kita. Daun-daun kering ataupun kayu-kayu yang bisa membuat api. Ini adalah potongan-potongan bambu dari bambu yang saya rencanakan untuk membuat para-para teman-teman. Bambu kering dan basah saya masukkan semuanya. Kita tinggal nunggu sekam ini sampai beberapa saat, nanti kita bolak-balikkan seperti ini. Kita balikkan pelan-pelan. Terlihat sudah mulai ada yang menghitam. Biasanya kalau apinya besar, apinya kuat ya, asapnya tembus di tengah-tengah sekamnya teman-teman. Kita balik-balikan. Kesuksesan membakar sekam hingga sampai hitam merata itu sepertinya ada di stabilnya api dan juga meratanya kita membolak-balikkan sekam tersebut. Jadi kita balikan, lalu kita tunggu lagi, kita balikan lagi, hanya seperti itu hingga sampai merata hitam teman-teman. Ini pun kalau ditinggal lama juga bisa, mungkin beberapa jam masih aman teman-teman. Tapi biasanya kalau terlalu lama ditinggal atau terlalu sering dibolak-balikan juga kurang bagus. Kalau terlalu lama ditinggal nanti banyak yang menjadi abu teman-teman. Ketuk-ketukan kawatnya agar sekam yang masuk ke dalamnya bisa rontok teman-teman. Setelah kita balik-balik, kita kembalikan menggunung seperti semula. Ini menggunakan bambu yang ada di sekitar saya teman-teman, potongan bambu. Saya membalikannya dengan potongan bambu. Mungkin kalau pakai sekop atau apa ya gitu ya, lebih mudah mungkin ya. Saya menggunakan yang ada saja teman-teman. Kita kembalikan ke posisi menggunung seperti ini, lalu kita tunggu lagi. Setelah beberapa saat seperti ini kita balikan lagi. Kita balikkan hingga merata teman-teman. Ini cukup panas ya di dekat sini. Jadi bagi yang nggak betah panas, ini cukup terasa ya. Media bakar yang berkurang kita isi kembali teman-teman. Full bambu di sini, banyak sekali potongan-potongan bambu. Habis motong-motong bambu untuk para anggur teman-teman. Kalau teman-teman ada cara yang lebih efektif, lebih gampang dan lebih simpel, share di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar, karena saya juga bukan ahli sekam ya. Cuma ini karena daripada saya membeli sekam terus-terusan dengan keperluan banyak juga, jadi lebih baik saya membuat sendiri, lebih irit di kosnya. Setelah media bakar kita isi lagi, kita balikkan dan kita posisikan menggunung seperti semula teman-teman. Usahakan membolak-balikkannya dengan merata ya teman-teman, agar
hitamnya juga nanti akan merata. Sekam bakar ini sangat bermanfaat buat tanaman teman-teman. Dan juga biasanya sekam bakar selain untuk saya buat olahan tanah, olah tanah, juga biasanya buat media semai, lebih ringan dan juga porositas airnya tinggi. Sekam bakar juga bisa menjadi rumah mikroorganisme teman-teman. Kita tunggu kembali, kita bisa sambil mengerjakan aktivitas lain, tidak perlu ditungguin. Tapi jangan sampai lupa ya teman-teman. Kita balikan lagi, kita balik-balikan lagi ya. Seperti ini. Kendalanya biasanya banyak sekam yang masuk ke dalam corong kawat itu teman-teman. Entah ya bagaimana kalau perusahaan yang benar-benar produksi sekam bakar secara serius, membakarnya menggunakan apa, saya juga kurang tahu ya. Kalau kalian tahu, kalian share di kolom komentar ya teman-teman. Kita balikkan, usahakan alat untuk membalikannya agak panjang ya, panas sekali teman-teman. Jangan lupa kita tambahkan media bakarnya. Kalau sudah berkurang, kita kembalikan lagi ke posisi semula, menggunung. Setelah kita tunggu sampai lama, ini sudah jadi teman-teman. Ini tadi saya tinggal sholat dan juga ketiduran teman-teman, jadi agak banyak yang menjadi abu. Akhirnya sekam bakarnya lebih sedikit karena sudah menjadi abu sebagiannya teman-teman. Itu yang saya bilang tadi, jangan terlalu lama juga untuk ditinggal, karena kita akan rugi. Sekam yang kita harapkan menjadi sekam bakar sebagian menjadi abu teman-teman. Ini sudah jadi, kalian bisa lihat hitamnya merata meskipun ada beberapa yang masih putih, masih belum matang, apalagi yang bagian bawah. Ini tinggal disiram menggunakan air. Jangan lupa bara apinya kita siram terlebih dahulu sampai benar-benar mati apinya teman-teman. Ini kalau kalian tidak menggunakan sandal dan kesonyok bara ini, rasanya lumayan teman-teman. Kita siram sekam bakarnya sampai benar-benar mati.
Seperti ini hasilnya teman-teman, hitam bagus. Saya biasa memisahkan hasil bakaran saya menjadi 3. Satu yang hasil bakaran sempurna, hitam legam 100% hitam. Yang kedua hasil yang masih ada yang mentahnya. Lalu yang ketiga kita mendapatkan juga arang dari kayu pembakarannya teman-teman. Perhatikan untuk menyiramnya, lebih baik disiram berkala, jadi disiram terus diambil sekamnya, disiram lagi diambil. Karena kalau kalian siram itu biasanya yang dalam masih menyala teman-teman, yang dalam masih menyala, jadi masih kering, tidak terkena air, jadi masih sangat luar biasa panas. Jadi kalau kalian ambil pakai tangan ya hati-hati, jangan sampai ke dalam. Ini contoh yang tidak sempurna menjadi hitam. Ini bisa dijadikan beberapa plastik seharga 5 ribuan yang kita biasa beli di toko pertanian. Kita kemas menggunakan plastik, lalu kita jual 5 ribuan. Ini sudah banyak sekali teman-teman untung kita, apalagi kalau kalian memproduksi skala besar. Dan permintaan atas sekam bakar juga saya rasa tidak akan berkurang ya, dan permintaan akan sekam bakar saya rasa selalu ada ya teman-teman. Jadi ini bisa menjadi peluang bisnis kalian di sektor pertanian dengan modal yang sangat minim atau bahkan gratis. Kita hanya modal tenaga untuk membakarnya, dan saya rasa sangat gampang untuk membakar sekam ini teman-teman. Untungnya sangat besar sekali. Jadi ini tempat untuk arang sekam yang tidak terbakar sempurna, lalu ini yang terbakar dengan sempurna full hitam, lalu yang ini adalah bakaran kayunya atau arang dari kayu untuk kita membakar itu teman-teman. Baik, sampai di sini video kali ini, semoga kalian semakin sukses dan semakin sehat selalu. Jangan lupa support kami untuk subscribe dan juga like, komen di setiap video kami teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.